buka peranan kultum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Mari Quran Ramadan. mari Quran Ramadan. Takbir. Allahu Akbar. Langsung saja kita panggil yang pertama Al-Kharija Riyadi. Tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali keadaan muslim. Saya akan membawakan satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana yuridu sawabud dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allah sami'un basir. Artinya, barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Penjelasan ayat di atas, kalau kita berbuat baik kepada Allah, kepada orang lain, pasti akan dibalas Allah lebih baik di dunia dan akhirat. Contohnya mendapatkan pahala di dunia. Kita memberi makan kepada orang lain, contohnya seperti cara yang memberi makan kepada kita. Contohnya mendapatkan pahala di akhirat seperti membangun masjid. Masjid itu pasti akan dipergunakan orang lain untuk beribadah kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Terima kasih Al-Kharija dari tepuk tangan. Kita panggil yang kedua Ibrah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menuliskan surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddala bihi ba'dukum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa dari mereka usahakan. Mohonlah ampun kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain." Iri hati adalah inti dari surah An-Nisa ayat 32. Iri hati adalah ketika ada orang yang lebih baik atau kaya daripada kita yang membuat kita menjadi benci terhadap orang tersebut atau tidak nyaman jika berada di dekat orang tersebut. Tentu ada cara untuk menghindari sifat iri hati, yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah dan selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi intinya kita diberitakan untuk menjauhi sifat iri hati agar tidak ada sifat-sifat buruk yang lainnya. Sungguh Allah telah memberi rezeki sesuai takarannya masing-masing. Mungkin itu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro, kita beri tepuk tangan. Dan yang terakhir langsung saja kita panggil, yaitu abang kita, Abang Darmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan banyak-banyak mengingat Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah atas berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul di sini. Tidak terasa kita sudah memasuki ke malam yang ke-26 bulan Ramadan. Tidak terasa kita hampir 1 bulan sudah kita berada di Palangkaraya yang biasanya kita berkumpul bersama-sama di tengah hutan, di TCA Berangas, di TCA Andil Bakti. Kita berada di tengah-tengah hutan, jauh daripada kerumunan. Sekarang kita berada di Palangkaraya, di tengah kota, di pinggir jalan, dekat Indomaret. Oke, baik. Alhamdulillah. Betapa sangat besar nikmat Allah yang bisa kita rasakan sama-sama semuanya. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah di sini akan membawakan sebuah ayat di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke-216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ini, diwajibkan atas kamu berperang. Diwajibkan atas kamu berperang. Kira-kira ayat ini tujuannya untuk orang-orang pada zaman Nabi atau sampai kita sekarang ini masih berlaku tidak? Masih berlaku enggak? Ingat perang, ingat apa? Ingat perang itu kita ingat jihad, ingat berjuang. Nah, pilihannya dua. Kalau kita sudah berperang, apa pilihannya? Hidup, antara hidup atau mati. Kita bisa bertahan atau kita akan gugur. Pilihannya ada dua. Ingat perang. Sambungan ayatnya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya perang itu tidak menyenangkan.
bahwasanya memang kita berjuang itu tidak mudah. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya perang itu tidak menyenangkan. Karena apa tadi taruhannya? Nyawa. Kira-kira ada nggak hubungannya kita di sini dengan berperang? Ada. Di sini kita berjuang bersama-sama. Pilihannya dua juga. Kalau kita tidak bisa bertahan, kita pulang, gugur. Kalau kita bisa bertahan, insya Allah kita akan jadi pemenang. Sampai kapan kita akan menjadi pemenangnya nanti? Insya Allah 1 Syawal, siapa yang bisa bertahan, insya Allah akan menjadi pemenang semuanya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ayatnya tidak berhenti di situ tadi. Sambungannya padahal itu sambungannya lagi, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Di sini ada dua. Yang pertama, bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik bagi kita. Yang kedua, kita menyukai sesuatu tetapi itu tidak baik bagi kita. Kira-kira apa contohnya? Siapa yang bisa mencontohkan? Contoh yang pertama, contoh yang apa? Yang tidak baik tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Apa contohnya? Sahur. Bangun tahajud. Nyaman nggak? Enak nggak? Lagi enak-enak tidur, nyaman guring, dikajuti. Nyaman lah kira-kira. Tapi baik ada gasan kita? Baik ada? Baik. Abis kita kultum biasanya kita ngapain? Tadarus. Pas tadarus semuanya tiba-tiba ada yang berpajak, ada abangnya dihiga, maju. Duduk berdiri, baca Qur'annya. Kira-kira nyaman gak ada? Nyaman gak ada? Masya Allah. Katanya penghafal Qur'an, tapi malas baca Qur'an. Gimana ceritanya ini? Oke, baik. Jadi ada hal yang bahwasanya kita itu apa? Tidak baik tidak baik bagi kita, tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Bisa jadi padahal itu tidak menyenangkan bagi kita, tapi itu baik bagi kita. Sedangkan hal yang merasa kita itu menyenangkan, baik bagi kita, tapi ternyata itu tidak menyenangkan bagi kita. Apa aja contohnya? Tidur. Enak tidur kan. Terus lagi apa nih? Sudah tahu awak datalan, masih aja mandian. Sudah tahu apa nih? Makan kita di sini belajar benampan, masih aja rebutan. Ini yang paling asik nih. Paling asik kita Bonben tahu lah tujuan kenapa kita harus makan benampan. Tahu nggak? Tahu nggak? Apa tujuannya? Iya tadi supaya kita sama-sama semuanya. Sama-sama. Artinya kan kita saum tuh belajarnya apa? Belajar berbagi. Oh, kira-kira nih iwakku nih gonol nih pada kawanku. Nah, aku nih makan mungkin sedikit cukup sudah, tapi iwak kelebihan nih. Bariakan lawan kawan iwaknya. Ini lain. Jangankan berpikir berbagi lawan kawan, hanya ambil nasi di sana, asing-asingnya tangan iwak dikacak di tangan sudah masing-masingnya. Oke, baik. Jadi ibaratkan seperti obat. Obat tuh kira-kira enak nggak? Pahit kan? Tapi hasilnya apa? Memberikan kesembuhan bagi kita. Sedangkan ibaratnya tadi yang mungkin ibaratnya minum es, makan mie terus saben malam. Kira-kira baik ada? Enak ada? Enak. Itulah baik. Jadi kenapa kira-kira bahwasanya kita semua berkumpul di sini? Kenapa? Kira-kira kenapa kita semua berkumpul di sini? Apa kaitannya hubungannya ayat ini dengan kita kumpul di sini? Supaya apa? Supaya
Supaya tadi kita berubah. Ada tanda syukur kita, terus lagi ada bahasanya tuh. Tadi kira-kira kalau kita sendirian kita sadar nggak bahwa sesuatu yang buruk itu tadi baik bagi kita? Sadar nggak? Kalau kita sendirian nih, misalnya apa nih? Misalnya siapa nih? Dapa kada 4 makro misalnya. Kada 4 makro nih. Di rumah kan, kada 4 makro kan? Nyaman, kada ada program, kada dibanguni tahajud. Tapi kira-kira baik lah gasan Dapa? Kada. Nah, kira-kira kenapa kita di sini berkumpul sama-sama? Supaya kita saling mengingatkan, saling menjaga, mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terus lagi sambungan ayat terakhirnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Intinya lagi kembali kepada ayat ini bahwasanya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kalau ayat itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang mau mikir. Kenapa kita di sini? Kenapa kita tidak di rumah? Kita berkumpul sama-sama supaya kita bisa saling mengingatkan. Ada yang menegur kita supaya kita ingat terus akan kebenaran. Dan juga salah satunya supaya kita tadi tujuan kita 10 malam hari terakhir tadi apa? Lebih banyak lagi komunikasi kita dengan Allah. Langsung kita baca Quran, renungi, pahami apa maksud Allah dalam ayat ini. Insya Allah itu akan menjadi petunjuk bagi kita teman. Mungkin itu saja yang bisa Abang sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yandi, kita beri tepuk tangan. Dan akan lagi diperjelaskan lagi oleh adik kita, adik Firdaus. Waktu dan tempat dipersilakan. Buat MC ini. Tepuk tangan buat MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara ini kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada malam hari ini? Sehat, walafiat, hangat, mantap. Jain, apa kabar Jain? Apa kabar nih? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Gani, Rizky, Gibari, ayo duduk yang bagus. Lebih nyaman dipuji atau nyaman dikritik? Kritik. Masa sih?
Senang disenang puji atau senang dikritik orang? Mana? Rata-rata manusia tentu lebih banyak orang yang suka dipuji daripada dikritik. Kenapa? Dipuji itu nyaman, enak, tambah ampuh kita. Kalau dikritik kita sakit kadang-kadang kalau tidak siap. Kalau ditegur kadang-kadang kita sakit kalau tidak siap. Itu namanya suka tidak suka. Kadang-kadang banyak orang tuh berbuat sesuatu itu atas dasar itu. Kalau suka dia kerjakan, kalau tidak suka dia tidak mau. Harusnya orang beriman kalau berbuat sesuatu bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena baik, benar, buruk atau salah. Sesuatu itu walaupun pahit, kayak tadi dikritik kan pahit, ditegur kan pahit, tapi kita tahu itu benar. Orang beriman siap untuk menerimanya. Sebaliknya walaupun semanis apapun sanjung puji, itu bahkan bisa mencelakai, bisa menghancurkan diri kita sendiri. Makanya kata Rasul, kalau ada orang yang memuji itu, ambil pasir, lempar ke muhanya. Karena pujian itu berbahaya. Cuman rata-rata manusia sukanya dengan pujian. Makanya kalau orang-orang misalnya kumpul seperti ini, ada penceramah, pejabat-pejabat depannya, dipuji-puji dah. Nggak berani kritik. Bapak pemimpin harus jujur, Pak. Amanah, nggak berani. Puji-puji yang ada. Karena memang rata-rata manusia suka dengan namanya pujian. Itu tadi kita bagi nanti. Makanya kita bertindak bukan karena suka tidak suka. Yang harus kita perangi itu. Berperang itu nyaman atau kada? Tidak nyaman perang. Siapa yang mau perang? Perang itu kada nyaman. Pilihannya mengenai kita dibunuh, kita membunuh, dua aja. Kita yang membunuh atau kita yang terbunuh. Tidak nyaman, tidak enak perang itu. Tapi tahu, Rasulullah dan bersahabat tahu bahwa yang namanya perang itu nilainya besar. Kalaupun kita mati, itu syuhada. Tercatat sebagai syuhada dan Allah persiapkan surga untuk kita. Tapi kebanyakan orang menolak. Kenapa? Perang tidak senang. Lebih enak di rumah sambil nonton TV, sambil main game, atau enak di sini? Di rumah. Mana lebih enak? Nah, yang jujur aja, yang jujur. Yang bohong pula. Enak di sini atau enak di rumah? Pasti jawaban kita sama, enak di rumah, sama. Abi juga gitu, enak di rumah. Tapi kita tahu di sini besar nilainya. Di sini tinggi pengorbanannya. Kalau di rumah kurang pengorbanan. Makan enak, tidur enak, ada TV, ada handphone, enak di rumah. Tetapi kalau kita berpikir terhadap nilai, di sini memang pahit. Tidur bergasak-gasakan, mandi berantrian. WC berantrian. Saking nggak ada tempat WC lagi, berak di situ. Saking penuhnya WC. Ada lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerjaan siapa itu? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Sudah dibersihkan? Hah? Cak, bersihkan Cak. Ini dengar, pahit apa atau manis nih Cak nih? Pahit, tapi itu insya Allah tercatat pahala di sisi Allah. Gitu. Jadi anak-anak adik semua, biarin aja itu orang yang berak besok berak lagi ya. Kalau perlu setiap hari kau berak terus itu, biar kami bersihkan terus. Berak aja terus itu. Terus saja berak. Tidak masalah. Latihan, kita latihan semua. Jadi yang merasa berak itu besok berak lagi ya. Subuh-subuh besok berak, santai berak aja terus, tidak masalah. Ya. Sini ada WC, tempat Abi bisa WC, situ ada WC, banyak WC. 1, 2, 3, 4, 5, di atas ada 2, 7 WC. Banyak sebenarnya WC, tidak kurang WC. Ya kan? Itu kalau orang berak Semarang situ, kita yang melihat pahit atau manis? Pahit. Coba rasa pahit atau manis? Pahit memang, tapi biarlah kita mengalah. Kadang-kadang orang tadi sudah tidak tahan lagi dari ubun benar sudah. Tidak sanggup lagi menahannya. Kita kalah, kita siramkan ya. Cuman kalau yang beol itu punya hati nurani,
Ya kalau sudah tahu begitu, janganlah kelihatan orang lain, siramlah. Siram. Masa kalah sama kucing jadi malu, tengoknya kelihatan orang malu, kucing ditimbunnya pakai pasir. Kucing aja malu, ini ada malu-malu sama sekali. La ilaha illallah. Masya Allah, manusia seperti apa begini nih? Ini model-model manusia model apa yang begini modelnya? Siapa kerjaannya nih? La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kata bagian tadi itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu diwajibkan. Yang namanya perang itu diwajibkan, bukan sunnah, diwajibkan atasmu untuk berperang walaupun berperang itu tidak kamu sukai. Tapi bisa jadi yang kamu tidak suka itulah yang baik buat dirimu. Kadang-kadang kita begitu, sering mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak buat kita, tapi itu yang justru baik buat kita. Tadi contohnya pujian dengan kritikan, mana yang lebih baik buat kita? Bagus pujian atau bagus kritikan? Bagus kritikan. Bagus kita dikritik, bagus kita dihina, bagus dicela, supaya kita koreksi diri, kita baca diri. Tapi rata-rata manusia tidak suka dengan kritikan, maunya dipuji-puji terus. Wah, dia mau ambung senangnya orang. Padahal pujian itu sama dengan halnya menebas batang leher. Mana saya kata? Pujian itu sama dengan meletakkan golok di batang leher kita tuh. Artinya kita membunuh. Gitu. Banyak orang yang hancur gara-gara pujian. Gitu. Banyak orang yang hancur rusak gara-gara pujian. Makanya kita janganlah demikian. Jangan berbuat itu karena suka tidak suka. Di tempat ini kita banyak tugas kita. Membersihkan halaman depan, nyapu di sini, nyuci piring, nyuci baju, banyak hal, nyusun sendal, matikan lampu, banyak hal-hal yang bisa bersihkan WC. Walaupun itu nampaknya kita tidak suka melakukannya, paksakan untuk berbuat kebaikan. Yang namanya kebaikan itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa kita tidak bisa berbuat lagi. Bangun malam tuh perlu memaksa diri tidak? Perlu dipaksa tidak bangun malam tuh? Kalau tidak dipaksa kita tidak mau bangun kita. Percaya aja. Karena nyaman, enak tadi kan? Enak. Tapi orang yang beriman, dia bisa menundukkan rasa nyaman enak itu. Biarpun manis, tapi dia tahu ada yang lebih penting lagi. Ada yang lebih hak lagi. Ada yang lebih baik lagi. Apa tuh? Bangun malam tahajud. Maka walaupun dia ngantuk sekantuk-kantuknya, insya Allah dia tetap bisa berdiri itu. Walaupun awalnya sempoyongan ke kamar mandi, melayang ini kalau campur segala macam. Begitu ketemu air langsung hilang ngantuk. Hilang begitu air ke muka segini, langsung terang dia. Karena yang membuat kita ngantuk itu siapa? Setan. Setan ngantuk sini. Kena air mati ya langsung apinya padam. Setan kan dari api kan, kena air, padam langsung apinya. Mati kita langsung mencilang. Terang langsung. Walaupun tidur itu enak, tapi ada yang jauh lebih baik dari tidur. Apa itu? Kita bangun malam, kita salat malam. Walaupun pahit, walaupun berat, tapi orang beriman tahu itu benar, dia berusaha untuk mengerjakannya. Sebaliknya walaupun sesuatu itu tampaknya baik, tapi orang beriman tahu itu salah. Walaupun dia enak, nyaman, tapi orang tahu itu salah, dia tidak mau mengerjakannya. Nah itu mau diperangi. Jadi selama Ramadan ini perangilah namanya suka tidak suka. Bukan jangan berbuat karena suka tidak suka, tapi berbuatlah karena benar atau tidak. Kalau benar kerjakan. Kalau salah jangan. Biasanya sesuatu yang salah itu enak. Itu biasanya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang enak itu biasanya nyaman. Jalan ke neraka itu nyaman enggak? Jalan ke neraka itu enak jalannya. Nyaman. Kalau usah sekolah, kalau usah sholat, kalau usah puasa, enak emang makan. Orang puasa kita makan, enak kan? Enak kan? Tapi neraka dapatnya nanti. Sedangkan jalan ke surga itu jalannya sulit dan nah, Allah katakan sendiri, jalan menuju kebaikan itu jalannya sulit dan mendaki. Jalan neraka jalannya mudah. Jalannya mudah. Main cewek, maksiat, berzinah mudah kan? Beli alkohol, mabuk mudah enggak? Mudah, enak memang. Tapi kalau masuk neraka setelah itu. Dikasih Allah nikmat sesaat, tapi derita selama-lamanya.
Sebaliknya kalau kita dunia ini memang dia sepertinya sulit, berat, sebentar, tapi nanti kau akan nikmat selama-lamanya. Makanya Allah katakan, "Man kana yuridu sawabad dunya fa indallah sawabud dunya fil akhirah." Kalau kau menghendaki dunia, di sisi Allah itu dunia akhirat. Orang mau cari dunia, tapi di sisi Allah dunia akhirat. Jadi orang fa indallah, siapa orang yang di sisi Allah, sawab dunia wal akhir. Itu janji Allah pasti benar. Orang yang di sisi Allah, dia akan beri Allah tuh nyaman, nikmat hidupnya dunia dan akhirat. Sementara orang yang ngejar dunia memang nyaman, dunia aja tapi nyamannya nanti akhirat. Enak dia setumat kawin, duitnya banyak. Mau perempuan bagaimana, tinggal dibeli aja. Sini, ini duitnya, beli, bayar. Udah kan? Sehari hendak 5 kali ganti perempuan bisa. Duit banyak, duit sugi. Tapi kau masuk neraka setelah itu. Mau enggak? Nah, nikmatnya sebentar, tapi kau azab selama-lamanya. Nah itu. Makanya kata Allah, siapa yang mau dunia, dapat dunia. Tetapi siapa yang bersama Allah, di sisi Allah, sawabud dunya wal akhirah. Kau dapat kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Lihat itu ayat Al-Qur'an itu nyambung terus. Baru kata siapa tadi ini? Wala tatamannau bihi min fadlillah bihi min apa? Wala tamannaunahu walau tatamannau bihi man fadlallahu ba'dukum ala ba'd. Itu dia ayatnya. Wala tatamannau bihi ya. Man faddalallahu bihi. Mana bis? Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Lirrijal nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Nah, itu ayatnya. Kalau misalnya jangan kalian iri, dengki dengan kelebihan orang lain. Itu bahaya tuh, penyakit iri ini bahaya. Jadi ada hadis yang mengatakan 3 induk penyakit. Ini hadis sahih hadisnya. Kata Rasulullah, ada 3 induk penyakit. Dia merupakan ibunya penyakit. Kalau 3 penyakitnya ada, akan lahir segala macam penyakit dalam diri seseorang itu. 3 penyakit berbahaya. Apa itu? Pertama, sombong. Ini penyakit berbahaya nih. Penyakit sombong. Apa itu sombong? Merasa lebih dari orang. Itu sombong namanya tuh. Sebagaimana iblis nih. Aku dari api, masa aku sujud sama Adam dari tanah. Kada mau. Aku lebih mulia dari Adam. Nah, ini sombong namanya. Merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih gagah, merasa lebih baik, merasa lebih kuat, merasa paling jago. Ini merasa-merasa ini bahaya nih. Orang sombong tuh penyakitnya suka merasa-merasa. Suka merasa-merasa, merasanya paling harap, merasanya berangas tuh yang paling gagahnya. Nah, itu namanya sombong. Ini penyakit yang paling bahaya kata Rasul. Pertama, sombong. Yang kedua apa yang paling bahaya? Serakah. Penyakit yang paling berbahaya yang nomor 2, serakah dunia. Tuh. Lagi makan tuh, serakah kada? Di sini masih banyak nang belum habis, langsung nambah lagi. Akhirnya pas makan kada habis nasinya, sementara orang lain kurang nyari ke dapur, ada lagi nasi. Ada yang kada kurang. Karena ada orang serakah itu ini belum dimakannya langsung bertambah berdahulu. Dapat talam kalau orang makan dulu nasi ini depan kita habis baru nambah, ini kada. Begitu ambil dari sana bawa nampan, langsung nambah langsung. Nambah langsung. Ada enggak yang begitu? Kok Abi tahu, Bi? Ya tahu lah, Abi melihat. Abi berdiri di pintu tuh. Masya Allah, ini anak. Dia baru bawa nampan, belum disentuhnya nasinya, langsung nambah langsung. Abi kan tak negur, Abi diam aja lah. Yang penting Mas Abi tidak kekurangan. Rupanya dia kekurangan. Nambah, ada nasi lagi yang habis. Sementara yang tadi itu tidak habis makannya. Karena serakah tadi. Orang habiskan dulu, sudah habis baru nambah. Kalau ternyata pas nambah habis juga sudah berarti rezekinya segitu aja sudah. Alhamdulillah. Bukan di depan menambah berdahulu, kawan belum tentu cukup makanan. Serakah kada tuh?
Dan biasanya kalau orang serakah bakhil kada? Otomatis kalau orang serakah pasti bakhil. Maka menyambung penyakit itu. Makanya kalau induknya itu saja datang yang lainnya. Engken kada? Coba Ramadan 3 malam nih. Besok 27. Besok malam kita serius sungguh-sungguh menghadapinya. Besok malam luar biasa. Malam 27 malam ganjil persis malam Jumat. Masya Allah. Takbir. Ini jarang-jarang begini, ini jarang-jarang ada peristiwa begini. Malam ganjil, malam 27 persis di malam Jumat. Nah, kata ulama mana diterangkan bahwa sebagian ulama mengatakan banyak yang berpendapat Lailatul Qadar itu turunnya di malam 27 itu. Karena apa? Menghitung Lailatul Qadar itu. Lailatul lam ya lam ta 4 hurufnya. Al Qadar alif lam qaf dal 5 hurufnya. 9 hurufnya. Lailatul Qadar hurufnya 9. Diulang 3 kali di surah Al Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Nah. 3 kali diulang. Seolah-olah 9 kali 3 sama dengan 27. Insya Allah mudah-mudahan besok malam itu malam Lailatul Qadar. Makanya kita harus menyambutnya, kita harus positive thinking. Mudah-mudahan malam besok itu. Makanya kita sambut dengan sungguh-sungguh, kita sambut dengan serius, necis, harum, wangi. Jangan terlambat kita. Salat 5 waktu besok mulai maghrib, isya, jangan terlambat. Usahakan disiplin kita semua. Gegap gembita menyambut malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan kita pas beribadah turun Lailatul Qadar, maka amal kita dicatat seperti orang yang berada selama 1000 bulan. 1000 tahun. Beribu-ribu juta. Mana dia orangnya? Tidak orang. Beribu-ribu juta. Jadi kawan-kawan sekalian, besok persis malam Jumat, ayo sambut malam itu dengan semangat beribadah kepada Allah. Bangun, jangan sampai tahajud itu tidak mandi. Oke lah, malam-malam tadi kita kadang-kadang tidak sempat mandi, tapi usahakan besok malam itu waktu qiyamul lail sudah dalam keadaan mandi semua. Bangun jam 1 mandi langsung, mandi semua. Jam 1 bangun jam setengah 2, jam 2 teng kita mulai berdiri di sini, tegak di hadapan Allah, sungguh-sungguh serius apa segala macam. Siap semua? Siap menyambut Ramadannya tersisa 3 hari lagi? Siap. Besok malam 27, 28, 29, 3 malam. Tinggal 3 malam. Hanya tinggal 3 malam. Ayo semuanya sungguh-sungguh serius ya. Jadi ayat-ayat Allah malam hari ini kita memang dunia itu senang. Kalau dekat sama Bang Dani itu apa ya sama yang dikaitkan, memang dunia itu enak, memang suka dengan dunia. Tapi belum tentu dunia itu baik buatmu. Itu ada ayatnya hebat benar ayat. Memang dunia itu enak. Kita suka, siapa yang tidak suka dengan dunia? ABJ suka. Kalau kita dikasih uang senang enggak? Baru dengar kabar apa uangnya senang. Dapat THR senang tidak? Alhamdulillah senang. Baru kita bayangkan itu tuh. Kita memang dapat dunia senang, tapi kata Allah belum tentu itu baik buat dirimu. Sementara yang namanya akhirat kadang-kadang memang berat dia. Butuh perjuangan, kerja keras, kesungguhan. Innaka kadihin ila rabbika kadaham. Kau telah bekerja keras sungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu. Harus kerja keras sungguh-sungguh berjuang, bertaruh nyawa, harta, jiwa, raga semua. Tetapi nanti kau akan manis pada ujungnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Orang kafir dia bersenang-senang di dahulu, akhirat mati, celaka masuk neraka bulat-bulat. Jadi bahan bakar api neraka. Orang kafir jadi bahan bakar api neraka aja. Jadi batu dia. Jadi bahan, jadi batu, jadi belerang, jadi arang semua segala macam orang kafir. Tak ada gunanya orang kafir. Mereka memang dikasih Allah senang dunia tapi sengsara. Orang akhirat barangkali tampaknya pahit hidupnya di dunia ini. Ujiannya banyak, rintangan tantangan, tapi yakinlah dia akan berbuah manis pada ujungnya. Itu sebab itu kata Allah tadi, jangan kita terus mikirkan dunia 10 hari ini, tinggal 3 hari, konsentrasi penuh perbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau kita tahu masih banyak hal-hal yang kurang baik pada diri kita, ayo 3 hari ini coba berjuang untuk kalahkan. Yang merasa dirinya masih ada malasnya, coba kalahkan dalam 3 hari ini. Siapa tahu persis niat kita kuat mau berubah, persis di situ turun Lailatul Qadar, maka semua doa kita dijabah oleh Allah. Semua keinginan-keinginan baik kita akan didengarkan oleh Allah.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjutkan perjuangan juz 26.